Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang kemarin, ini adalah materi yang terakhir, yaitu solusi dari persamaan diferensial order 2 non homogen, dimana bentuk umumnya seperti ini. Jadi dia y aksen 2 kali plus by aksen tambah y sama dengan r. Kalau yang kemarin r-nya sama dengan 0 karena dia homogen, tapi yang sekarang dia r-nya memiliki nilai. Untuk mencari solusinya ada 4 kasus. Tapi yang pertama kita harus dibagi dulu untuk mencari y-nya. Jadi dia ada yq, ada yp. Di mana yq-nya dia adalah solusi homogen dan yp-nya adalah solusi spesial dari persamaan diferensial non homogennya tersebut. Langsung saja kita ke kasus pertama. Jadi bila rx, nilai r-nya yang tadi adalah fungsi polinomial berderajat n, maka yp sama dengan xx, di mana sx adalah polinomial dengan ketentuan akar-akar dari persamaan karakteristik yq dan tidak ada dalam rx. Jadi maksudnya kasus pertama, bila nilai r-nya itu adalah berderajat n, maksudnya berpangkat, dia mau x2, x3, x4 dan lain-lain, maka dia mencari solusinya, dia menggunakan kasus yang pertama. Langsung ke contoh. Jadi misalnya carilah solusi umum dari persamaan y2 aksen plus min 2y aksen plus y sama dengan x kuadrat. Nah, dilihat dari r-nya, dia berderajat 2, maka dia menggunakan kasus yang pertama penyelesaiannya. Solusinya kan tadi sudah saya sebutkan ada dua, yaitu yq plus yp. Nah, yang pertama kita mencari yq dulu, yaitu solusi homogennya. Karena dia dikatakan solusi homogen, maka x kuadrat di sini kita sama dengankan dengan 0. Hingga persamaannya y2 aksen min 2y aksen plus y sama dengan 0. Nah, kita jadikan ke persamaan karakteristiknya, atau yang kemarin saya sebutkan dengan R1, R2, saya di sini saya sebutkan dengan K ya, K1 dengan K2. Hingga yang y aksen 2 kali kita sebut dengan K kuadrat min 2K plus 1 sama dengan 0. Maka K1-nya adalah K12-nya adalah 1. Sudah diketahui kalau K1 sama dengan K2, maka dia menggunakan kasus yang kedua kemarin di persamaan homogen. Sehingga yq-nya sama dengan C1 plus C2 kali X dalam kurung EX. Paham sampai sini ya? Karena ini dia sama K1 K2-nya itu sama dengan 1, maka dia menggunakan kasusnya yang kasus kedua untuk persamaan yang non homogen. Saya ingatkan lagi untuk kasus kedua. Kasus yang kedua kemarin, jika akar realnya kembar R1 dan R2-nya sama, maka solusinya menggunakan ini, gitu kan ya. Nah, yang di sini dia kan K1 K2-nya sama dengan 1, dia adalah kembar, maka dia menggunakan kasus yang tadi, tinggal dimasukkan menjadi ini. Setelah itu kita ke solusi khusus, y-nya sudah ketemu, maka kita ke yp. Cara mencari yp adalah sama, dia jadikan a kuadrat begitu. Jadi yp sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka kita turunkan. Turunan pertamanya terhadap x, dia menjadi 2ax, dia menjadi b. Karena di sini persamaan y aksen 2 kali, maka diturunkan 2 kali. Di sini diturunkan lagi, jadi di terhadap x dia menjadi 2a. Lalu setelah semuanya diturunkan dan lengkap, kita substitusikan ke persamaan yang ini. Setelah disubstitusikan, ternyata hasilnya adalah ini ya. Coba kita satu-satu lagi. Y aksen 2 kali 2a. Terus di sini min 2 dikali y aksen 1 kali. Min 2 y aksennya adalah 2ax plus b. Di sini 2ax plus b. Terus ditambah y-nya adalah ini ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan x kuadrat. Setelah dioperasikan menjadi ini. Setelah selesai pengoperasiannya, maka kita menyamakan ruas kanan dan kiri. Jadi ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri dengan memperhatikan variabelnya. Yang sama-sama variabel x kuadrat, samakan dengan x kuadrat. Ternyata ax kuadrat sama dengan x kuadrat hingga nilai a-nya adalah 1. Yang di sini variabel x, b min 4a kali x. Sebelah sini ternyata x-nya nggak ada, berarti b min 4a x sama dengan 0.
sehingga nilai B-nya adalah 4. Terus yang ini 2A min 2B plus C, ternyata di sini juga 0, sama dengan 0, hingga ketemu C-nya adalah 6. Sudah ketemu nilai A, B, dan C-nya. Maka setelah ketemu, kita ketemu persamaan atau solusi dari diferensial non homogennya, hingga dia adalah, kan tadi AX kuadrat plus BX plus C, maka YP-nya adalah AX-nya, A-nya kan 1, maka X kuadrat, plus B-nya ternyata kan tadi 4, berarti dia 4X, C-nya tadi dia adalah 6, maka dia plus 6, sehingga solusi umumnya dia solusi khusus ditambah dengan solusi yang homogen. Solusi homogennya tadi yang mana? Yang ini kan. Nah, mana tadi? Nah ini, berarti C1 plus C2X dikali E pangkat X, ini ditambah dengan solusi khusus X kuadrat plus 4X plus 6, maka hasilnya adalah ini. Saya lanjutkan untuk kasus yang kedua. Maka bila R-nya dia sama dengan E pangkat AX, maka YP-nya dia menjadi sama dengan KE pangkat AX, maka solusi khususnya dia ini. Jadi yang pertama, yang kuncinya adalah kita lihat nilai R-nya. Misalnya, carilah solusi umum persamaan ini. Y2 aksen tambah Y sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, yang kita lihat adalah nilai R-nya. Kalau dia berhubungan dengan eksponen gini, maka dia masuk ke kasus 2. Solusi homogennya sama, kita cari di persamaan karakteristiknya dulu. Ternyata dia adalah imajiner. Kalau imajiner kita menggunakan kasus yang ketiga kemarin. Kasus ketiga kemarin dia, jika dia imajiner atau U plus WI, R2-nya U min WI, maka dia memasukkan rumusnya ke seperti ini, kan begitu ya. Jadi karena di sini yang tadi adalah dia imajiner, maka menggunakan kasus yang ketiga. Hingga solusi homogennya adalah A cos X plus B sin X gitu. Karena U-nya di sini adalah W-nya di sini 1 ya. Lalu solusi khususnya, karena dia menyebutkan solusi khususnya adalah ini, maka YP sama dengan KE pangkat AX. Di sini adalah YP sama dengan Y, di mana KE pangkat 4X. Kenapa 4? Karena di soal A-nya kan dia adalah 4. Maka dia menjadi KE 4X. Turunan pertamanya dia menjadi 4KE 4X, turunan keduanya 16KE 4X begitu. Setelah itu sama kita substitusikan atau substitusikan ke persamaan yang tadi. Y aksen 2 kali ini ya, ditambah berapa ini? Plus Y. Y-nya adalah ini KE pangkat 4X sama dengan ini 3E 4X. Maka nilai K-nya ketemu adalah 3/17. Setelah nilai K-nya ketemu 3/17, maka solusi khusus dari persamaan itu adalah, kan ini solusi khususnya tadi ini YP sama dengan KE pangkat AX, maka YP-nya adalah K-nya ketemu 3/17, dimasukkan 3/17. E pangkat A-nya dia adalah 4, maka E pangkat 4X. Hingga solusi umumnya adalah YQ plus YP, yaitu YQ-nya adalah ini, YP-nya adalah ini. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita ke kasus 3. Jadi dilihat dari R-nya. Bila R-nya dia merupakan trigonometri seperti ini, jadi M cos beta X tambah M sin beta X, di mana M dan N-nya adalah konstanta, maka dia memiliki dua solusi untuk YP-nya. Yaitu yang pertama adalah seperti ini, YP sama dengan X M cos beta X plus N sin beta X, bila mana imajiner betanya adalah akar-akar dari persamaan yang karakteristik untuk bentuk umum yang non-homogen. Tetapi kalau bukan akar-akar dari persamaan karakteristik dari bentuk yang non-homogen, maka dia menggunakan yang ini. Misalnya contohnya, carilah solusi umum dari persamaan Y2 aksen plus Y sama dengan cos 2X. Maka solusi homogennya sama. Jadi kita mencari persamaan karakteristiknya dua-duanya dulu, 1 dan 2 dulu. Ternyata dia ketemu sama-sama imajiner I. Sama-sama K1 K2-nya plus minus I atau imajiner. Maka karena ini tidak masuk ke dalam
persamaan akar-akar dari yang tadi ini. Nah, ini kan di sini I-nya harusnya 2, tetapi di sini kita ketemunya imajinernya 1, maka kita menggunakan YP yang ke B. Sehingga untuk solusi khususnya dia menggunakan itu YP sama dengan Y A cos, ini betanya kan 2x ditambah B sin 2x. Maka diturunkan pertama, dia menjadi min 2A sin X plus 2B cos 2X. Turunan keduanya adalah ini. Sama langkahnya, jadi kita substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi setelah disubstitusikan, hasilnya dia menjadi ini. Min 3A cos 2X dikurangi 3B sin 2X sama dengan cos 2X. Maka kita sama langkahnya juga menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan. Yang sama-sama cos 2X, ini ya, sama-sama 2 cos 2X ternyata min 3A. Min 3A-nya di sini konstantanya adalah 1. Berarti min 3A sama dengan 1 hingga A-nya adalah min 1/3. Untuk B-nya yang sin 2X ternyata di sini nggak ada sin 2X, sehingga min 3B sin 2X dia sama dengan 0. Nilai B-nya maka dia 0. Sehingga solusi khususnya adalah, karena kita menggunakan yang B, maka A cos beta X plus B sin beta X dia menjadi, karena sinnya udah habis nggak ada ya, berarti kita menggunakan yang YP sama dengan min 1/3 cos 2X gitu. Kenapa kok sinnya nggak ada, Bu? Kan di sini A cos BX, B-nya kan 0, sehingga B dikali sin berapapun kan 0, maka dia menjadi ini. Solusi umumnya sama, YQ plus YP, YQ-nya yang tadi dan YP-nya adalah ini. Itu adalah hasilnya. Oke, kita ke kasus terakhir yaitu kasus 4, di mana nilai R-nya dia E pangkat AX dalam kurun fungsi X cos beta X plus GX sin beta X, di mana fungsi X dan GX-nya ini adalah berpolinomial berderajat N. Jadi yang membedakan dengan kasus 3, kalau kasus 3 itu nilai R-nya dia hanya trigonometri saja, tetapi kalau kasus 4 dia ada nilai eksponen plus trigonometri. Jadi ada 2 YP-nya sama dengan kasus 3. Jadi dia jika alfa plus imajiner betanya dia merupakan akar-akar dari bentuk dari persamaan 7.1 mana ya tadi? 7.1 intinya adalah persamaan dari non homogen, maka dia menggunakan YP-nya adalah yang ini. Tetapi kalau jika bukan dari akar-akar persamaan karakteristik dari persamaan 7.1, maka dia menggunakan yang ini. Solusinya, tapi kebanyakan kalau di dalam soal kita sangat susah mencari akar-akar yang dimiliki oleh persamaan diferensial yang non homogen. Jadi biasanya kita menggunakan yang B terus-terusan untuk solusinya biasanya, tapi kadang ada juga kasus yang beda. Carilah solusi umum dari persamaan ini. Jadi dia Y2 aksen plus 4Y, dia ada eksponensialnya, dia ada trigonometrinya, maka kita masuk ke kasus keempat. Dilihat untuk mencari solusi homogennya dulu, ternyata K1 K2-nya adalah ini plus minus 2i, maka kita masukkan ke kasus 3 untuk yang non homogennya, dimasukkan dengan nilai W-nya adalah 2. Setelah itu kita mencari solusi khususnya yaitu YP. Dilihat karena di sini persamaan karakteristiknya dia adalah 2i, sedangkan untuk persamaan ini akar-akar realnya harusnya adalah 0 dan 2 begitu ya. Tapi karena di sini 2i, maka dia tidak sama atau bukan akar-akar karakteristik dari persamaannya, sehingga dia menggunakan YP yang B. YP yang B adalah YP sama dengan Y pangkat apa ini tadi? Sama E pangkat AX, A-nya adalah 3 hingga A cos 2X. Ya Allah. Ini nilai Y-nya sama dengan E pangkat 3X, maka A-nya A-nya adalah 3 hingga X kuadrat cos 2X. Nah, kita menggunakan solusi yang mana? Yang ini. Berarti UX-nya kita ganti dengan A
A cos betanya ternyata dia adalah 2, maka dia 2x plus B sin betanya 2x, maka dia 2x. Turunan pertamanya adalah ini, turunan keduanya adalah ini. Setelah ketemu turunan pertama dan turunan kedua, maka kita substitusikan ke persamaan yang ini. Setelah disubstitusikan, dia mendapatkan hasil yang ini. Kita sederhanakan menjadi ini. Nah, setelah itu kita tinggal menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Sama langkahnya seperti yang tadi. Jadi yang ruas kiri yang A cos 2x, berarti yang ini ya cos 2x, sehingga dia menjadi 3e pangkat 3x, e-nya e pangkat 3x. Nah, di sini berarti adalah nilainya adalah e pangkat 3x, berarti dicoret e pangkat 3x. Cos 2x kita coret hingga nilainya di sini adalah tinggal 3a sama dengan yang belum dicoret x kuadrat, maka nilai a sama dengan sepertiga x kuadrat. Untuk persamaan kedua yaitu 18b sin 2x, ternyata di sini yang untuk sin 2x adalah 0 hingga b-nya adalah 0. Maka solusi khususnya dari persamaan ini kita tinggal memasukkan YP sama dengan YP-nya tadi dia pakai yang mana? Yang ini kan? Nah, E pangkat AX berarti E pangkat 3X. Yang di sini UX cos beta X. Nah, U kan kita ganti dengan A tadi UX-nya, maka di sini adalah sepertiga X kuadrat, cos betanya adalah 2X. Sedangkan sin-nya kan tadi 0, B-nya maka tidak usah. Hingga YP-nya adalah ini. Baru solusi umumnya sudah ketahui. Jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan YQ plus YP. Tinggal memasukkan aja. Demikian untuk materi terakhir. Lumayan panjang karena saya rapel harusnya ini 2 pertemuan. Jadi saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.